Jadi realistis dong, cowok ke cewek kalau sahabatan nggak punya rasa nggak bohong. Karena cowok ke cowok aja bisa punya rasa. Jangan pernah bilang semua cowok itu sama. Benar, itu yang paling ya Allah. Nggak boleh kayak gitu. Ntar kalau misalkan gue bilang semua cewek itu sama aja kayak gini, pasti kalian nggak terima kan? Yo ada podcast with Rizky. Rizky siapa sih nama lu? Nama gue Rizky Zulfan Nugraha. Kan bikin di sini, deket dong. Iya, nama gue Rizky Zulfan Nugraha. Oke, jadi di podcast gue kali ini akhirnya bisa bikin live podcast ya, nggak usah pakai zoom-zooman lagi. Jadi sekarang gue bakal bahas tentang kisah cinta. Kisah cinta asik. Sedap banget. Jadi kan gue punya akun TikTok gitu ya, dan gue coba bikin konten-konten yang sad, galau segala macam, curhatan hati gitu ya, dan ternyata naik gitu ya. Ternyata banyak juga kaum galau, nggak cuman gue. Nah di sini ada apa sih namanya? Apa ya dibilangnya, pakar ya? Wah, gue nggak pakar gue. Ya pokoknya teman gue yang cukup mengerti tentang masalah percintaan. Jadi banyak hal yang pengen gue tanyain ke lu nih Ki. Boleh, sabi sikat. Oke, jadi ada satu pertanyaan. Oke, mungkin gue belum pernah nih ngerasain yang namanya pacaran ya. Nah terus gue kalau ngelihat teman-teman gue itu kalau mereka deketin cewek, baik tuh cowok tuh mau fuckboy kayak mau softboy, bad boy segala macem lah, atau good boy segala macem ya. Nah mereka tuh kalau deketin cewek kayaknya usahanya gede banget, apalagi pas masih PDKT tuh. Wah, usahanya mati-matian gila. Maksudnya mereka bukan investasi waktu gitu kan. Betul. Bener gak? Tapi temen lupa. Nah, tapi yang menjadi masalah, waktu mereka nembak terus akhirnya mereka jadian, mereka kayak cuek banget sama ceweknya. Bener-bener kayak ceweknya tuh kayaknya sayang banget, care banget, peduli banget sama cowoknya, tapi cowoknya kayaknya bodo amat. Kayak contoh gini, misalnya ceweknya bikin SG gitu ya, ceweknya lagi senyum-senyum, cowoknya cemberut biasa. Nah, tuh kenapa tuh begitu tuh? Masa iya baru jadian udah bosen ya kan? Ya kalau menurut gua kan itu sebenarnya nggak bisa dipukul rata semuanya dong. Iya. Cuma mayoritas. Iya. Mayoritas yang benar. Yang enggak kayak itu sedikit lah, hitung jari. Mungkin ya kalau menurut gua. Biasanya nih, karena gua pernah merasakan nih yang sama ini. Anjing juga. Kayak apa ya? Gue sebenarnya itu kayak buat ngilangin penasaran aja sih kalau menurut gue, karena kan kayak gue udah punya cewek ini nih, terus gue udah dapet dan akhirnya gue jadian dong. Iya. Tapi gue kayak abis itu kayak bukan bosan, tapi emang kayak udah gue udah nggak penasaran lagi nih. Iya. Begitu jeleknya ya, jangan dicontoh kalau yang jeleknya. Sebenarnya itu doang sih, kayak lebih ke ngilangin penasaran aja, karena orang ngejar-ngejar si cewek ini nih. Ini sedikit cerita dari gue nih. Jadi si cewek ini menurut gue apa ya, emang hits banget sih anaknya. Jadi ya nggak ada salahnya dong gue ngedeketin dia. Iya. Pas gue ngedeketin lancar. Temen-temen gue ngedeketin dia lancar. Tapi akhirnya gue bisa ngilangin rasa penasaran gue. Iya. Jadi gue bisa jadian sama dia anak. Dan akhirnya udah bener-bener jadian. Cuman itu gue gimana, bukan kayak secara tiba-tiba berubah sih. Itu kayak dalam jangka seminggu doang. Kayak dalam jangka seminggu depannya lagi biasa aja. Sebenarnya bukan bosan. Terus jadi penasaran aja gue. Kalau dari diri gue sendiri ya. Kan kalau dari orang beda-beda. Iya. Jadi pas udah dapet udah gak penasaran lagi gitu ya. Gak penasaran gue, karena udah bisa memiliki gue. Tapi kan gini, maksud gue kalau orang bilang kan perjuangan itu gak cuma di awal. Benar. Mempertahankan sebuah hubungan juga perjuangan dong. Betul. Nah kalau seandainya satu ceweknya kayaknya adik yang satu sayang banget, yang satu biasa aja nih. Jadi yang ngebangun satu doang itu kan nggak bisa. Betul, saya emang nggak bisa. Cuman kan gimana ya? Tapi kalau buat di situ gue nggak pernah di posisi itu. Karena kalau gue sih ya kalau emang waktu berjuang ya udah berjuang bareng-bareng. Cuman yang pernah gue alamin tadi itu ketika gue udah bisa dapetin itu cewek, ya udah kayak udah nggak ada rasa apa nih. Cuman ya kalau dibilang sayang gue, kalau dibilang suka ya suka. Cuman ya kayak udah biasa aja gitu, udah kayak berlalu aja. Cuman kalau namanya kita apa tadi? Apanya? Kayak jalan-jalan bareng-bareng gitu. Kalau itu benar-benar ya gue bangun, kita ya jalan bareng-bareng, jangan sendiri.
Kan kalau di pacaran kan pasti punya komitmen dong. Iya. Ya kan? Gitu. Tapi apa setiap pacar kan komitmen tuh ujung-ujungnya pasti ya best decisionnya kan pasti buat nikah kan. Iya betul. Apakah semua orang pacaran awalnya itu memang buat nikah atau emang buat senang-senang doang? Ada gak yang buat biar gue nggak sendiri gitu, biar gengsi nih gue kalau sendiri mulu gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu atau emang sebenarnya emang kayak gue mau seriusin gitu? Sebenarnya mah gimana ya, itu terjadi 2 faktor sih kalau kayak gitu kan. Mungkin kalau yang gue alamin itu ya emang gue iseng-iseng gitu kan. Kalau gue masa kan gue main gitu kan sama teman-teman gue sama pacarnya ya kan. Iya. Kok gue sendiri gitu. Ya gue diledekin dong temen gue kapan tuh gue cowok. Jangan kan sama teman. Gue cowok. Bawa cowok kan. Jangan kan sama teman, kadang sama orang tua pun suka ditanya kan. Iya. Kapan nih datang sama pacarnya ke sini? Ya kalau gimana ya jatuhnya kalau kayak gitu kan, kalau untuk sekarang kalau bisa sih kalau gue udah pacar gitu kan, ya gue pengen serius aja deh, gak usah main-main, udah cukup kali main-mainnya. Karena kan main-main dulu kapan, pasti buang-buang waktu. Iya. Pacar 5 tahun putus, main-main doang. Kalau kredit motor dapat tuh Aero, lunas. 5 tahun ya? 5 tahun lunas. Mau sampai kapan kalau main-main doang? Tapi lu kan ada beberapa mantan nih. Nggak maksud gua seserius apa sih lu ngejalanin hubungan gitu? Maksudnya paling sebentar lu ngejalanin hubungan berapa lama sih? Paling sebentar. Jujur kalau paling sebentar itu ini pas zaman kapan dulu nih? Ya seumur hidup lu dah pokoknya. Gue pacaran dari SMP gue pacaran. Kalau aku zaman SMP kan ya kayak jatuh kan masih cinta-cinta monyet dong. Belum seserius ke SMA. Kalau SMA kan beda lagi kan vibe-nya. Kalau SMP gue paling sebentar 3 bulan. Tapi pas gue masuk SMA itu menurut gue lama juga sih. Kalau pas masuk SMA paling sebentar nih ya 2 tahunan. Itu udah paling bentar tuh? Paling sebentar 2 tahun. 1,5 tahun deh udah paling sebentar itu. Wah gila. Pemula gua kamu disebut senior gua. Nih, lu kan udah beberapa kali nih pacaran ya. Definisi hubungan yang baik tuh kayak gimana sih? Hubungan yang sehat. Ya, hubungan yang sehat. Apakah kan cowok tuh sebagai pemimpin hubungan? Ya dong. Kalau rumah tangga lah kalau berkeluarga. Kayak istri kan harus nurut nih sama suami. Iya betul. Nah, kalau seandainya di sebuah hubungan misalnya pacaran, apakah cowok itu boleh dengan seenaknya ngatur-ngatur cewek apa enggak? Kalau menurut gua enggak bisa kayak gitu karena gimana ya? Kalau orang diatur misalkan ibaratnya lu cewek nih. Ya. Lu cewek gua, lu ngatur-ngatur gua. Terus gua ngatur-ngatur lu mau enggak? Enggak mau dong. Enggak mau. Boleh diatur cuman ada batasnya lah, tahu batasnya. Lu ngatur ini boleh, cuman kalau lu ngatur kayak kesukaan gua kayak misalkan kan gua juga kerja. Ini flashback kayak belakang aja. Oh iya. Gak apa-apa, gak usah ambil jauh-jauh deh. Oh iya. Jadi gue punya mantan. Jadi dia itu orangnya suka ngekang. Bete juga kan gue dikekang terus. Iya. Gue selama kan gue pacaran sama dia. Ya hitunglah 3 tahun. Buset lama ya. Gue pacaran sama dia itu jatuhnya gimana? Dia tuh ngekang gue terus suatu ketika udah di titik paling ujung nih setahun belakangan kemarin. Jadi ceritanya gue udah lama nih gak main sama temen-temen gue, circle gue karena satu gue sibuk kerja dan satu lagi gue bucin banget anaknya. Gue bucin banget. Kalau sama cewek udah sama cewek aja. Dan situ cewek gue orangnya selalu ngekang gue kayak lu tuh gak boleh main sama sini, lu gak boleh main sama sini. Tapi kan biasanya cowok yang kayak gitu. Nah biasanya cowok. Iya. Tapi kalau ini cewek gue alamin beneran dan setiap gue mau kerja pun gue harus bilang ke dia kalau misalkan gue kerja harus lapor ya. Laporan udah kayak gimana ya, udah kayak apa gitu laporan. Terus karena kerja gue fotografer, terus kalau ketemu model kan ribet juga kan. Iya itu dia tuh. Kadang dia suka marah, kenapa sih kamu kayak gini-gini? Ini kerjaan gue maksudnya. Apalagi kalau modelnya cewek kan. Iya sedangkan pasti apalagi kalau foto katalog brand pasti cewek dong. Di situ karena kayak gimana gue merasa kok kayak aneh aja. Padahal 2 tahun sebelumnya kayak biasa-biasa aja. Padahal itu gue juga posisi udah kerja karena kerja gue udah lama. Dan posisinya kayak ya udah biasa aja. Ya biasa cuma setahun belakangan ini gue nggak tahu kenapa dia selalu ngekang gue. Jadi kalau menurut gue
kalau ngelarang lu boleh, cuman lu harus tahu batasan. Kan nggak bisa kalau orang hobi ini dilarang nggak berkembang, padahal orang tua dari si cowok misalkan pengen banget sih anaknya itu berkembang di suatu hobinya dia bidang ini. Cuman karena kita pacaran sama cewek yang salah ya. Kalau ke cewek yang salah, karena gue gak mau cowok disalahin terus. Gue kasihan aja cowok disalahin mulu, padahal cewek yang salah. Katanya cewek selalu benar, tapi selalu dapat cowok yang salah. Gitu gue makanya kesel aja sama stigma orang-orang, sama stigma cewek deh yang paling utama. Cowok tuh selalu salah. Gue bilang gak bisa, gue kayak gue gak mau. Gue mau ngerubah aja kalau cewek itu sebenarnya bisa salah juga. Cuman dia egois. Cewek egois, pokoknya egois. Bukan gue yang ngomong ya. Egois cewek. Tapi itu kan kalau cewek nih di posisi lu cewek yang ngekang lu, yang nggak bolehin lu kemana-mana, ngapa-ngapain. Tapi sekarang kalau seandainya si cowok, ini cowok, hal simple tuh kayak oke lah kita misalnya nggak bolehin cewek main terus pulangnya malam-malam. Kan wajar dong, sebagai orang tua juga. Iya. Lu jadi seorang tua pasti nggak ngebolehin kan? Iya. Gitu. Nggak enak dilihat sama tetangga kan. Nah itu dia. Nah, terus kan ada yang kayak sering banget cowok itu nggak suka kalau cewek itu punya banyak teman cowok. Bener gak? Betul. Apalagi walaupun cuman dia bilang ini cuman sahabatan doang. Iya. Semua kan berawal dari teman ya. Betul. Bener gak? Semua berawal dari teman. Teman jadi deket jadian gitu. Betul. Apalagi sahabat. Betul. Masalahnya adalah gue nggak percaya kalau cowok sama cewek sahabatan itu nggak melibatkan perasaan, walaupun tuh cewek punya pacar, tuh cowok punya betul, pacar. Pasti gitu. Kalau namanya sahabatan, misalkan cowok sama cewek gitu kan, dia sahabatan udah lama gitu kan. Pasti di salah satu mereka, jangankan salah satu mereka, di antara dua-duanya deh pasti punya rasa. Bohong kalau punya rasa. Iya. Karena dia kan udah sama-sama tahu kan si cowok kehidupannya kayak gini, si cewek kehidupannya kayak gini. Apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka gitu kan? Udah tahu semua. Karakter si cowok pun dan si cewek udah pasti tahu nih di antara mereka. Mereka pasti punya rasa. Iya. Nah, apalagi kan kayak cowok sama cewek sahabatan gitu. Pasti punya rasa gitu kan, walaupun nggak serius rasanya atau baru awal-awal. Masalahnya kan cowok sama cowok sahabatan aja bisa punya rasa nih. Tapi beda rasanya, beda nggak kayak cowok ke cewek. Enggak, maksud gue gini. Sekarang apa ya, LGBT deh? Ada gak? Ada. Jadi realistis dong. Cowok ke cewek kalau sahabatan nggak punya rasa, nggak bohong. Karena cowok ke cowok aja bisa punya rasa. Bener. Gila, gue sempat kepikiran itu kayak anjir. Nggak mungkin sih kalau sahabatan nggak punya perasaan gitu. Iya benar kan, bener ya. Sesahabatan si jarang mainnya pun, walaupun kayak gitu ya, gue di Tangerang misalnya sekarang, sahabat gue di Jogja kan nggak pernah ketemu tuh. Iya. Paling cuma chat doang. Iya, paling kayak ketemu kalau misalkan gue lagi main ke Jogja atau dia lagi main sini. Pasti di situ punya rasa juga, karena wajar lah kalau misalkan cewek sama cowok sahabatan punya rasa. Cuman asal si cowoknya sama ceweknya tahu batas aja. Kalau dia tahu punya pasangan, pasti kan siap pacaran, pasti ada komitmen lah. Iya. Pasti. Tapi ya ada juga yang nggak punya komitmen, kayak ya udah lu jalan-jalan aja. Cuman kan ya belakangan ini kan karena banyak fuckboy jalanan, pasti membuat komitmen bohong gitu kalau sekarang nggak punya janji manis anjing. Nggak boleh kayak gitu. Nah, terus itu momennya adalah kalau dia udah punya pasangan nih masing-masing nih. Misalnya nih ada pasang cowok sama cewek, mereka sahabatan. Terus masing-masing belum punya pacar nih. Terus mereka misalnya si cowoknya punya perasaan ke ceweknya. Ternyata lebih nih perasaannya. Akhirnya si cowok ngungkapin, kenapa selalu cewek bilang kita lebih baik temenan aja karena gue takut kehilangan lu. Apa tuh maksudnya? Karena gini ya, kalau ini menurut teman gue nih, gue punya teman di Bandung, dia udah sahabatan banget. Sebenarnya dia sahabat gue juga, cuman kayak sama gue kan beda-beda gimana ya. Awalnya emang beda circle sama gue. Iya. Cuman ya kalau bilang sahabat, dia sahabat gue dua-duanya. Jadi dia si cowoknya nggak punya pacar, si cewek juga nggak punya pacar. Nah si cowok ini kayak makin kesini makin suka gitulah. Pasti timbul tuh rasa-rasa suka, rasa sayang kan, cinta timbul. Akhirnya si cowok ngeberanin diri. Gue inget banget waktu itu lagi jalan ke Lembang, dia ngungkapin perasaan di depan temen-temennya, di depan sahabat-sahabatnya, cuman ditolak karena menurut si cewek dan menurut teman-teman yang lain juga, kalau misalkan lu pacaran sama sahabat sendiri, pas udah pacaran pasti sering berantem. Kenapa tuh? Ya karena kan pasti punya perbedaan pendapat dong, kayak rasanya juga pasti beda. Tapi kan udah lebih saling mengenal daripada yang
orang baru deketin terus pacaran. Iya, cuman kan dia berawal dari sahabat nih. Susah juga nebaknya gitu. Kalau misalkan namanya pacaran kan mut-mutan jatuhnya. Oh iya ya. Kalau misalkan ya kalau sahabat temenan mending lah kadang. Ya udah kalau temenan mah ya udah kita cuma teman doang kan, tapi kalau pacaran kan harus ada hati yang dijaga juga dong. Apalagi cemburu-cemburuan ya. Iya, pasti cemburu-cemburuan, enggak mungkin cemburu sih kalau apalagi cewek ya. Kalau cowok sih kalau menurut gua kebanyakan cowok cuek. Iya, kalau cewek pasti kalau over kan, kalau cewek. Baperan ya. Baper banget. Nih, masalah baper nih. Apa maksudnya baperin cewek? Maksudnya gue deketin cewek, nih cewek udah baper. Apa tuh maksudnya? Maksudnya kayak apa ciri-ciri cewek udah baper atau udah mulai punya perasaan ke kita? Dia bakal gimana ya? Kalau menurut gua, misalkan lu ngebaperin cewek nih, terus si reaksi ceweknya kan, kayak gimana ya? Sebenarnya kayak pasti dia bakal nunjukin sikap-sikap yang dari chatan nih, misalkan kayak bakal dia nunjukin chat-chatan yang menurut lu pengen lebih jauh lu telusurin gitu loh, kayak lu dalamin lagi apa sih maksud si cewek ini. Pasti dia kayak bakal cewek tuh gimana ya, pasti dia ngasih kode gitu loh. Kenapa nggak dia ngungkapin aja sih? Gengsi, nggak bisa, cewek nggak bisa kayak gitu kan. Nih ini yang gue tahu ya, definisi nembak adalah ketika seorang cowok atau cewek dia bilang gini, gue suka sama lu mau nggak jadian sama gue, lu mau nggak jadi pacar gue, gitu kan, itu nembak. Tapi kalau cuma sekedar bilang kalau gue suka sama lu, emang itu nembak jatuhnya? Enggak sih, kalau itu kan kayak jatuhnya kan kalau sebenarnya beda ya kalau nembak sama lu ngungkapin perasaan. Ya jatuhnya kayak lu ngungkapin unek-unek lu beda kan sama itu. Cuman kalau namanya cewek itu kalau dibilang bisa kayak gitu 1:100 bisa kayak gitu. Menurut gua kalau cewek gengsian banget. Dia yang salah pun harus kita duluan. Ya kan? Kita yang minta maaf ya. Kita minta maaf, dia yang salah. Itu cewek itu egois, gengsi juga. Jangan egois lah, kurangin please. Tuh buat cewek. Tolonglah, gua pengen kill ini. Tolong gitu. Ngode tuh apakah dia dengan kan overheat kan? Tapi ngode gitu apakah dia dengan ngasih kayak perhatian lebih ke gimana ya? Contoh gini, kita mulai sebuah chattingan nih, kita cuek nih ngomong cuman kayak misal hai lagi apa gitu. Nah kalau misalnya dia masih belum ada perasaan, dia cuman balas misalnya ini lagi nongkrong sama teman gitu doang. Nah apakah kalau dia misalnya udah baper, udah mulai timbul perasaan, apakah dia bakal balasnya yang kayak lebih spesifik, lebih ngejelasin? Pasti dia lebih intens jawabnya. Kayak misalkan lu lagi di mana, dia bakal ngulik kita karena dia mungkin rasanya udah ada, timbul penasaran, dia tahu kehilangan kita, bisa kayak gitu kan. Pasti dia ngegali kita lagi di mana, lagi sama siapa, terus dia tanyain. Menurut gue sih itu ya, karena pastilah ada kita bakal ngerasain yang kayak gitu. Apalagi cewek kan, kalau misalkan dia udah baper, pasti dia pengen tahu banget kehidupan kita tuh kayak gimana sih. Dia bakal nanya ke temen yang kasih ini, pasti kan ya namanya ngulik banget ya. Iya pasti ngulik lah. Apalagi misalkan dia nanya ke temen si cowok ini, nggak mungkin nih si temen cowok ini nggak ngasih tahu, pasti dia ngasih tahu. Kecuali kalau cewek ya, kalau cewek pasti diem-dieman. Tai emang. Masih emosi lah, sabar aja. Aduh. Gak usah pancing. Oh iya maaf ya. Tapi kan gimana ya ngomongnya? Jadi misalnya kayak ada cewek yang mau deketin cowok, tapi walaupun lebih banyak cowok deketin cewek nih ya kan. Terus cewek ini kalau tipikal cewek ini deketin cowok gimana juga? Maksudnya deketin gimana nih? Jadi dia yang suka duluan gitu. Kan banyak kan cowok yang suka duluan akhirnya deketin kan. Mulai duluan cowok akhirnya berusaha untuk baperin si cewek ini. Kalau dibalik, cewek ini yang suka sama satu cowok, terus cewek yang ngejar cowoknya. Baik, kalau itu kayak kalau menurut gue pernah ngeliat lah kalau nggak gitu di sekeliling teman-teman gue. Jadi si cewek itu kalau gue bilang dia berani sih, dia hebat banget. Kenapa gue bilang hebat? Karena biasanya kan cowok yang pasti ngejar cewek kan, apalagi zaman sekarang dong. Ya mungkin kalau zaman Siti Badriah mah beda lagi kan. Kalau zaman sekarang pasti kan kalau cewek ngedeketin duluan disangkanya murahan. Murahan banget sih lu ngedeketin cowok, lu ngejar cowok murahan banget, kayak ada ikan aja di laut, ikan masih banyak, kasarnya gitu kan. Iya. Cuman kenapa gue bilang yang tadi gue bilang si cewek hebat banget, dia pengen karena dia suka, pasti suka lah, dan dia keinginannya
gimana ya, tinggi banget biar bisa sama si cowok ini. Cuman si cowoknya cuek. Akhirnya dia yang lu bilang tadi, kenapa si cewek nggak bilang gue suka sama lu, ngungkapin dulu kan? Ya itu dia yang gue bilang hebat tuh dia berani gitu loh, kayak ngungkapin perasaannya. Berarti dia ngungkapin kayak nggak pakai kode-kodean lagi kan itu? Nggak pakai kode-kodean lagi, dia langsung. Yang gue bilang hebat tuh itu, karena gue jarang loh cewek yang kayak gini. Cewek kebanyakan nunggu cowoknya dulu yang mulai kan? Ya, itu dia kenapa cewek tuh nggak mau ngungkapin perasaan. Padahal gini ya, misalnya nih ada cewek yang deketin cowok, terus udah ngejar segala macem, terus ternyata si cowok ini karena si cewek nggak berani ngungkapin perasaannya, akhirnya cowok ini nganggap si cewek ini sahabat, terus pas cowoknya jadian sama orang lain dikasih tahu dong, misalnya gue jadian nih sama ini gitu, terus akhirnya dia nyesel sendiri, ya kan? Maksud gue kenapa nggak dari awal lu bilang aja kalau lu emang punya perasaan ke dia gitu? Karena kalau menurut gue ada 3 faktor lah kalau menurut cewek nih. 1, gengsi, 2, malu, 3, takut dibilang buruhan. Kalau sekarang sih kayak gitu. Kalau misalkan cewek nggak deketin cowok pasti dibilang, iya banget sih lu, lenje banget sih lu, murahan banget sih lu cewek, harusnya cowok. Masa iya lu yang deketin? Iya, karena kalau dari hati dia pasti dia mau ngungkapin. Yang nggak bisa diterima sama dia omongan teman-temannya ini. Oh iya. Pasti kan dia nggak mungkin dong kalau cewek nih, kalau cowok, ya cowok juga pasti cerita sama teman-temannya. Cuman kan kalau cewek lain ceritanya. Kalau cewek kan kalau mau ngedeketin cowok, boleh deket sama dia gimana sih orangnya, dia gimana sih. Dan kalau misalkan si teman ceweknya ini tahu si cewek pengen mulai duluan, pasti dia apa ya di gimana nih sama teman-teman, kayak dilarang-larang gitu lah pasti kayak lu ngapain sih ngedeketin duluan. Nah, iya. Dihasut-hasut gitu ya? Iya, dihasut-hasut waktu itu. Pasti banget. Mungkin ya maaf kalau ada yang salah nih ya. Kan kita cowok sama cewek beda nih pikirannya. Kita dari sisi cowok. Tapi kan cowok juga ngerasa aneh kan, kalau cowok bisa ngungkapin duluan, masa iya sih cewek nggak bisa? Kan kita juga pasti timbul perasaan. Kan sama-sama manusia kita gila. Manusia bukan nasi, bukan nasi. Nah, tapi yang kampret itu adalah kan cewek pasti kayak di satu angkatan nih ada grup angkatan, terus pasti bikin lagi nih grup isinya cewek semua nih. Nah, yang kampret adalah misalnya ada satu cowok yang deketin cewek, terus dia ngechat gini-gini segala macem. Nah, kenapa si kampret ini, si cewek ini itu nge-share ke grup ceweknya? Ada yang mau deketin gue nih gini-gini. Ngapain sih? Sedangkan cowok kayak gitu nggak pernah kayak gitu ya. Kalaupun dia mau deketin cewek, dia pasti bilang ke grup, gue pengen deketin si ini nih, tolong bantuin dong, apa yang dia suka gini, gue bantuin gue ngulik dong gitu ya. Kalau cewek tuh keselnya tuh dia misalkan nih jatuh, kasarnya gue ngedeketin dia, dia nge-share ke grup dan beserta chatan kita sama dia, di screenshot anjing. Gue kesel banget kalau nggak screen video tuh, anjing kesel banget gue udah males banget kalau kayak gitu. Jadi kan gimana ya, pasti kan di satu sekolah nih kita gimana kalau gombalin cewek pasti baik deh, kita ngechatin cewek kan bermacam-macam tuh chatannya. Ya pasti ada dia si cewek yang satu lagi pasti ada di grup itu dong. Iya. Dan pasti dia punya stigma ke misalnya ke guanya pasti jelek anjing kalau kayak gitu. Gue nggak suka cowok cewek kayak gitu ya, gue gila tuh gue. Terus akhirnya kita karena dia nge-share kayak gitu, kita nggak bisa deketin cewek lain anjing. Bener karena yang lain udah tahu kita tuh kayak gimana dari screen video itu. Iya. Tolonglah para wanita jangan kayak gitu. Jangan menjatuhkan harga diri kita gitu. Iya, terus kalau kita jatuhkan, Anda pasti gak mau kan? Nah itu, kalian harus tahu nih kalau kita lagi di grup nih, kita mau deketin salah satu dari kalian. Iya, salah satu. Ya pokoknya mau deketin, kita nggak ada kita nge-screenshot chat gitu kan, atau kita ngomong apa terus kalian record video kayak atau audio segala macam terus kita share ke grup, nggak ada gila. Kita nggak ada berusaha untuk apa ya nih. Kalau cowok lagi suka sama seorang perempuan, dia bakal ngelupain apapun hal negatif yang datang dari lo gitu. Iya, kita pasti berusaha nerima masa lalu lo. Apapun kekurangan lo, kelemahan lo, pasti kita berusaha terima dengan kayak apa ya? Kita membesar-besarkan kelebihan lo, kebolehan lo, kebisaan lo gitu. Dan kalau kita ngomong di grup cowok-cowok nih misalnya nih, kita pasti bilangnya kayak gue lagi mau deketin ini nih, gue lagi dekat sama ini nih, tolong bantuannya dong segala macem gitu. Nggak ada kita lu tahu gak sih si ini ngechat gue, ya nggak ada yang kayak gitu. Terus ngechatnya basi banget anjing gitu, nggak mau kalau gitu. Merasa cowok tuh kalau udah masuk grup itu kayak nggak punya harga diri, sumpah. Kalau udah di sebelah nggak punya harga diri jatuhnya. Cuman kalau
kita misalkan cewek nih, terus gue screenshot, gue masukin grup gue, pasti kalian nggak terima dong, cewek labrak lagi yang ada. Gimana kalau? Ya nggak mungkin dong kalau cowok mau ngelabrak cewek, nggak mungkin banget. Nggak bisa. Udah kodratnya nggak bisa. Nggak bisa, pasti yang ada. Kalau misalnya gue mau deketin cewek lain, pasti si cewek itu udah tahu kejelekan gue kayak gimana. Gak kayak gitulah, tolong. Please banget ini mah. jangan bikin stigma kita jadi jelek gitu. Siapa tahu setelah kita deketin lu, kita dapat hidayah, akhirnya kita mungkin berubah gitu ya. Iya, jadi lebih baik ya nggak? Nggak ada yang tahu. Kalau yang berubah kan jadi yang baik. Aduh. Ya. Nah, ini lagi nih, satu lagi nih. Jangan pernah bilang semua cowok itu sama. Benar, itu yang paling, ya Allah. Nggak boleh kayak gitu. Ntar kalau misalkan gue bilang semua cewek itu sama aja kayak gini, pasti kalian nggak terima kan? Pasti kalian langsung ngejelekin cowok kan? Ini kalian tuh, gitu loh. Sebenarnya. Kita emang sama-sama manusia, tapi kita punya personality yang beda-beda. Gitu. Benar. Jangan dipukul rata sama anak-anak Vespa dong, Iya bener, nggak boleh. Kan lagi marak tuh anak-anak Vespa, tuh katanya fuckboy segala macem. Anak-anak motor fairing itu suka mainin cewek segala macam. Wah gila, nggak bisa dipukul rata kayak gitu. Ya lurusin kan, karena gue juga anak Vespa nih. Gimana ya, gue nggak fuckboy gitu kan. Nggak fuckboy, cuma soft boy. Good boy banget gue. Good boy. Nggak lawan pokoknya. Gimana kalau gue jangan dipukul rata kayak gitu deh. Nggak semua cowokku kayak gitu. Jangan kan anak Vespa, mungkin anak ember juga nggak boleh kayak gitu. Tolonglah gitu para cewek, jangan kayak gitu. Kasian lah kita. Iya. Kita kan masih hidup panjang gitu kan. Jangan sampai kamu memutuskan motivasi hidup kita. Iya, nggak bisa kayak gitu. Nanti cita-cita kita putus, depresi lagi kayak yang jangan dibahas dong. Jangan dibuka. Oh ya, maaf banget. Aduh. Gatel itu rasanya ini mulut kan. Gimana? Aduh. Ya tipis-tipis boleh lah ya, nggak apa-apa lah. Gua sedikit. Aduh. Ya tolonglah. Itu juga yang diomongin, nyadar lah. Gini ya, maksud gua buat para cewek nih. Lu boleh trauma sama cowok, lu boleh trauma sama cinta segala macem. Gue paham, karena sakit hati itu pasti ada. Lu kalau siap mencintai seseorang, lu pasti juga harus siap untuk patah hati. Ya nggak, bener kan? Ya, anjing jawab sendiri gue. Iya betul. Nah, tapi jangan lu kayak nutup hati lu untuk orang lain gitu loh. Sekarang ya kalau emang lu misalnya lu trauma untuk apa ya? Mulai untuk buka hati kepada cowok lain atau kayak ngasih harapan ke cowok lain, ya sebenarnya nggak apa-apa, cuma jangan lu pukul rata gitu. Semua cowok itu sama, semua cowok itu brengsek, nggak gitu. Maksud gua pasti cowok A nih sama cowok B, walaupun mereka satu circle, mereka pasti tetap punya personality yang sama. Karena gini, kita nongkrong misalnya ada beberapa orang gitu, pasti di tongkrongan itu, di circle itu ada yang apa ya, ada yang fuckboy ya kak, pasti ada yang fuckboy, mungkin nggak ada, pasti tuh fix banget. Ada yang bocah halu gitu ya, ada banget itu, ada banget, sumpah gak bohong gua. Ada lagi yang sad boy nih, wah ini sad boy garis keras biasanya. Kalau di tongkrongan gua ada tuh Pamungkas, bocah halu banget gitu kan, siapa yang dihaluin. Terus sad boy apalagi, ya Allah, setiap malam kalau bikin konten nih, pusing gua ngeliatnya. Gue tuh kalau bisa ngepoin TikToknya gitu kan, kenapa sih ini anak gitu, kayak gak ada ikan yang lain aja. Tolong gitu lah, kalau dia nonton nih tolong lah. Weh jangan gitu dong. Udah masih cowoknya. Buset. Oh iya. Nggak, tapi kalau cowok yang kayak gitu tuh nggak banyak ya. Yang suka sama satu cewek terus ditolak, dia masih mau berusaha, itu apa ya? Layak lah, lu layak banget buat lu perjuangin dan lu kasih dia kesempatan, ya, lu kasih dia harapan. Karena menurut gua cowok yang kayak gitu udah jarang banget sih. Parah, itu udah jarang banget. Gua salah satunya. Salah. Boleh. Udah jarang banget. Karena kan kalau cowok zaman sekarang kan, ketika dia udah nggak diterima sama si cewek gitu kan, udah nggak pernah direspon, pasti dia bakal pergi dan cari yang lain. Kebanyakan ya. Cuman kalau orang yang seketika dia udah ditolak dan dia masih terus berjuang dan gimana ya, masih memperjuangkan lah
Sebenarnya contoh temen gue ada, ini bener temen gue, anak kampus temen gue. Jadi dia udah ditolak, dia udah kan dari semester 1 kuliah tahun kemarin berarti kan. Sekarang semester 3, berarti udah 1,5 tahun, iya 1,5 tahunan. Dia ditolak nggak di awal masuk sama si cewek itu dan nggak respon baik, cuman ya udah dia cuma nganggep temenan doang gitu. Padahal kalau menurut gue bisa kok kalau emang si ceweknya mau pacaran. Padahal si cowok ini udah bener-bener serius banget. Dan sumpah sampai besok si cewek ini ulang tahun, nggak tahu ulang tahun nggak tahu apa, dia bela-belain nyamperin ke Surabaya cuma buat ketemu itu cewek. Menurut gua kalau cowok yang kayak gitu tolonglah kalau bisa dimilikin gitu kan. Layak untuk sangat layak untuk dimilikin gua yang kayak gitu. Kecuali kalau ada fuckboy, cowok fuckboy, tinggalin deh kalau bisa. Kasihan dia nanti ngebatin nangis, bangun tidur nangis, bangun tidur nangis, dengerin sad boy Pamungkas ya kan, anjing nyindir. Tapi ya lu bisa lihat sendiri lah perjuangan cowok itu sebenarnya gede banget gitu. Parah, bener. Lu kalau mau tahu cowok itu serius apa enggak ya jangan lu pukul rata nih. Lu kalau mau tahu cowok itu serius apa enggak sama lu, simpelnya gini deh. Lu chattingan pasti kan sekarang dengan kondisi sekarang apalagi pasti mulainya dari chattingan segala macem. Kalau lu mau tahu dia serius apa enggak, dia ngajakin lu ketemuan apa enggak. Kalau dia nggak pernah ngajakin lu ketemuan, ya udah itu nggak mungkin serius gitu loh. Nah, ini mungkin sekarang buat cowok nih ya, gue mau nanya sama lu Ki. Apa kan ada yang bilang gini, gue suka lihat di konten-konten TikTok gue, orang bilang gini, lu ngapain sih berjuang untuk orang yang nggak ngehargain lu? Nah di sini gue berpikiran gini, gue sebenarnya bukan berjuang untuk orang yang salah atau memperjuangkan orang yang salah, tapi gue hanya berjuang antara dua hal nih. Gue berjuang dengan cara yang salah atau gue berjuang di waktu yang salah. Maksud dari berjuang memperjuangkan orang yang salah tuh kayak gimana? Gimana ya? Maksud dari memperjuangkan orang yang salah. Maksudnya kan perjuangan itu kan banyak caranya ya. Istilahnya deketin cewek, kasarnya ya. Deketin cewek itu banyak metodenya, banyak caranya gitu. Yeah. Nah, sekarang kalau misalnya kita berjuang, kita deketin cewek, terus cewek ini gak ngerespon dan kayak gak ngehargain, di situ kan ada kemungkinan kalau emang cewek itu dari awal nggak pernah suka sama kita atau memang hatinya aja bukan buat kita, atau yang kedua kita aja caranya yang salah. Kalau menurut gue sih, gimana ya, antara si ceweknya risih, mungkin risihnya itu kan berawal dari cara kita buat deketin dia kan, pasti. Manusia tempat orang salah sih, ya kan? Tempatnya salah kok manusia pasti punya salah juga. Pastilah punya salah. Kalau menurut gue sih kebanyakan ya orang-orang tuh dari cara dia ngedeketin dari pertamanya. Mungkin dia salah, salah jalan atau emang ngechat terlalu buru-buru kan, kita nggak tahu ya kan. Takutnya kan kita ngechat buru-buru, si ceweknya pengennya tahan. Sabarin. Padahal dia udah ngasih kode-kode. Biasanya tuh kalau misalkan kita ngechat buru-buru, si cewek kadang ngasih kode cuek, ya kan ya. Iya, kalau enggak kita nanya apa yang nggak perlu ditanyain tapi masih kita tanyain bahkan nggak pernah balas. Biasanya itu kode-kodenya kayak gitu. Itu tanda orang risih kayak gitu. Pasti kalian pernah merasakan kan? WK. Aduh, anjing. Kalau dari tadi kayaknya nyindir seseorang sepertinya. Enggak sih, kalau gua ya apa yang ada di otak gua aja. Lu emang merasa apa gimana? Enggak kan ya? Enggak. Apa nih? Enggak salah lagi yang ini. Oh. Berarti dia ngerasa, guys. Nah, dikit boleh. Segini dong. Nah, terus ini kalau udah jadian terus selingkuh, baik cowok ataupun cewek, apa sih yang bikin orang itu kayak punya pilihan untuk selingkuh? Kenapa gitu alasannya? Bosan. Karena gini loh, kalau cowok ya, mungkin nggak cowok doang, sebenarnya cewek. Ketika dia pacaran dan tidak mendapatkan apa yang dia mau, kayak terlalu jauh lah dia mikirnya. Bukan jauh ke dalam yang itu ya. Cuman ketika dia nggak bisa dapetin apa yang dia mau gitu kan, tidak sesuai keinginan dia, pasti dia ngerasa, wah, mungkin kalau gua belok, kan istilahnya belok ya kalau selingkuh. Belok dikit lah ya. Iya, belok dikit lah kasarnya. Kalau gue belok pasti gue dapet nih dari si cewek ini, pasti gue dapet satu, mungkin perhatiannya udah kurang, mungkin kasih sayang udah luntur ya kan, nggak ada yang tahu juga kan, setiap orang kan beda-beda kenapa masalahnya. Mungkin yang banyak dialamin sama cowok-cowok biasanya bosan ya, karena
mungkin si ceweknya terlalu monoton ataupun sebaliknya dari si cowoknya terlalu monoton atau gimana, kan gak ada yang tahu juga. Kalau menurut gue sih itu ya karena bosan. Jadi mungkin kalau gue ngedeketin si ini selingkuh lah belok ke kiri deh gitu ya. Kalau ke kanan mah yang baik-baik, belok ke kiri mungkin gue dapat yang sesuai apa yang gue inginin, mungkin sesuai ekspektasi aja gitu. Mungkin kalau sama si pacarnya nggak sesuai ekspektasi karena si cowoknya mungkin terlalu tinggi lah keinginannya. Ekspektasinya ya. Iya, terlalu jauh lah dia mikirnya gue pasti bakal kayak gini sama si ini nih. Tapi akhirnya enggak dong. Enggak lah, pasti dia kan belok ke kiri udah. Dan akhirnya selingkuh sama orang yang tepat yang dia inginkan. Itulah pasti karena bosan enggak lain. Nah, kan alasan utamanya nih bosan nih kebanyakan. Kan bosan nih. Kalau seandainya dia selingkuh terus akhirnya sama cewek yang sebelumnya putus, akhirnya jadian beneran. Udah jadian beneran, mereka jalanin bosan lagi, selingkuh lagi dong. Wah, kalau itu mah brengsek orangnya. Gila dong. Brengsek itu mah. Begitu aja terus anjing. Nah, maksud gua kenapa nggak yang kayak omongin aja sih baik-baik, frontal aja gitu, ngomong vulgar gitu. Gue lagi bosan ya sama hubungan kita gitu. Banyak ya, maksudnya dibilang banyak enggak, dibilang sedikit juga enggak. Adalah beberapa orang yang bisa menerima ketika cowoknya bilang ngeluarin gue bosan sama lu kayak gini kok, lu kayak gini kan. Tapi dari si ceweknya nggak mungkin langsung terima dong, pasti lu selingkuh ya Pak. Cewek tuh kalau misalnya kita udah jujur nih pasti dia mikir yang enggak gitu, jadi bingung gitu kan. Jujur salah, nggak jujur makin salah. Jangan suzon. Iya, suzon aja ya, tolonglah. Maksudnya kan kayak setiap masalah pasti punya solusi dong. Pasti ada. Sebesar apapun masalah tetap pasti punya solusi. Jadi maksud gua kalau emang ada masalah yang kayak gitu, kenapa sih nggak diomongin aja baik-baik, kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Apalah, jangankan yang dekat gitu ya, maksudnya misalnya masih satu kota kah atau bahkan satu kompleks segala macem. Yang LDR aja, LDR beda kota gitu. Pasti kayak selingkuh itu apa ya? Kalau buat LDR mah potongnya itu kayak hal wajar gitu gak sih? LDR ya. Jadinya kayak hal wajar ya. Iya, jadi kayak hal wajar karena mungkin kan dia jarang banget ketemu gitu. Iya, jarang banget ketemu. Di sini gue butuh kasih sayang, butuh support system ya kan. Iya. Udah jauh dari orang tua, jauh dari pacar, di sana nyari pacar di si brengsek ya kan. Hancur nih orang muda, sulit kehidupan. Sulit. Itu baik cowok mau cewek, mau cowok mau cewek. Iya, sama aja. Pastilah itu. Tapi emang mungkin gak bisa kita pukul rata juga, pasti ada lah beberapa orang yang gak kayak gitu. Pasti tapi ada yang benar-benar serius ngejalanin komitmen, ada pun yang enggak, sebaliknya aja sih sebenarnya. Susah sih kalau jalanin komitmen juga. Bener gak? Susah ya gak? Sebenarnya definisi komitmen tuh apa sih? Lebih ke apa ya? Mungkin kayak janji aja sih gitu kalau menurut gue ya. Kayak lu jatuhnya gini deh, kayak pasangan orang cewek cowok, lu boleh main sama siapapun, lu boleh main sama cewek, mau temen lu cewek itu baru kenal ataupun teman kampus lu, tapi lu harus tahu batas. Pasti kan di dalam suatu hubungan pasti komitmennya kayak gitu. Oh iya benar. Apalagi kan kalau satu sekolah, pacaran satu sekolah, nggak usah komitmen pun udah tahu satu sekolah kok, satu circle kok mainnya juga. Tapi kalau udah lulus sekolah terus ngampus ya kan, pasti kuliah dong. Pasti selalu ketemu orang baru. Bahkan lu nggak masuk kuliah, lu belum masuk kuliah pun juga bisa ketemu orang baru gitu. Benar. Dari sosmed lah, dari mana lah. Udah gampang banget sosmed kan, udah untuk nyari orang baru anjir. Cuman ada temen gue nggak bisa nyari orang baru. Coba jalan di situ-situ dong, kasihan gue sebenarnya. Cuman ya gimana ya, mungkin dia udah nyaman kali di posisi seperti itu. Gue udah banyak nasihatin dia, cuman ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin nanti bakal ada jalannya gitu kan, kita nggak pernah tahu. Kali aja tahun depan si cowoknya mulai ngerespon kali. Ceweknya kan. Kalau cowoknya mah sangat kompetitif sekali dia. Enggak, itu namanya cowok yang punya mindset bahwa sebuah perjuangan itu nggak akan mengkhianati hasil, ya enggak? Betul. Cuman kasihan juga sih gua. Kenapa? Kayak gitu kasihan gua. Coba kasihan aja gua. Konten-konten itu loh, Gua kayak mikir kalau sana cowok-cowok kayak gitu tuh mereka nggak mau buka hati karena daripada mereka nggak bisa ngejalanin hubungan secara serius kan, gitu. Kalau gue sih ya, kalau ini mah menggambarkan temen gue ya, mungkin karena dia belum siap. Kalau mental mah nggak tahu sih siap apa enggak ya, nggak tahu ya.
Kalau matahari mau udah pasti siap, nggak mungkin. Dan kalau gue lihat dari orang-orangnya sih gitu kan, kalau gue ngeliatin ya orang bosanan nih, terus belum tentu juga ada waktu. Mungkin dari si waktu itu kali dia belum siap, jadinya belum bisa mencari yang lain mungkin. Ini mah teman gue ya, bukan ini. Orang nggak ada di sini, lagi di sono tidur kayaknya. Iya udah malam juga kan sekarang. Iya udah malam. Sekarang ada kalau dari tadi kita bahas hubungan doang nih, gue mau nanya sama lu Ki. Selain sekalian belajar ya kali ya. Apa yang udah Enggak salah. Gimana ya? Mungkin ada banyak cowok-cowok lugu ya, kayak gue salah satunya yang nggak tahu. Lu merasa gitu? Iya, gue merasa memang. Ya, gue polos banget. Gue mau jujur banget anjing. Yang nggak pernah sama sekali pacaran gitu ya selama seumur hidupnya. Terus akhirnya buta apa ya? Nggak tahu. Buta karena cinta gitu? Bukan gitu, beda. Nggak tahu cara deketin cewek. Nah, kalau dibilang cara lu juga salah sih sebenarnya ya, gitulah ya. Setiap orang kan beda-beda. Punya caranya masing-masing gitu. Cara lu gimana Ki? Cara gue deketin cewek. Tanya lagi soalnya. Ya kan sharing, siapa tahu ada yang kasihan banget ngeliatnya ada yang sad boy nggak punya cewek. Gimana kalau cara gue sih, ya gue otomatis gue harus kenal dia dulu dong lebih jauh, orang kayak gimana sih. Baru gue bisa saya bukan nyatain juga sih, kayak gue akhirnya masuk aja deh ke dia, coba dulu. Mungkin caranya dari cara ngechat deh misalnya. Ya cara ngechat kita dibilang, karena gimana, mau cowok mau cewek pasti kalau si lawan chatannya cuek pasti dia penasaran. Cuman kalau gue bilang lu boleh cuek tapi jangan terlalu cuek lah. Kalau terlalu cuek ya itu takutnya kan si cewek kayak nganggapnya monoton, dan itu gue bilang jangan terlalu monoton lah. Kalau mau ngedeketin cewek tuh kita juga harus punya, makanya sebelum kita ngechat cewek nih kalau bisa kita persiapin dulu gitu, dicatat di buku mau nanya apa aja. Daripada ngechat bingung gitu kan, duh gue ngechat apa, masa nanya udah makan belum, pasti udah makan, tanpa kita tanya juga udah pasti makan. Iya, ngapain sih kita tanya? Iya, enggak, sekarang mah basi banget itu, klasik banget itu nanya kayak gitu. Mau nanya alamat rumah disangka Gojek ya kan. Serba salah jadinya sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau ditanya gimana caranya lu ngedeketin orang gitu, nggak bisa diomongin, karena itu kadang kan setiap kita ngedeketin orang kan beda-beda itu caranya. Bener beda-beda, karena nggak mungkin dong gue udah dekat sama si cewek ini, gue udah jadian nih terus gue putus dan gue mau ngedeketin lagi orang terus dengan cara yang sama. Dari cowok yang sama pun bisa dari cowok yang misalnya satu cowok nih deketin cewek satu, putus terus deketin cewek yang kedua aja, beda gitu caranya. Beda lah, gue gak mau samain. Karena kan gue waktu ngedeketin cewek itu caranya spontan aja gitu, kayak gue penasaran nih sama dia nih, terus menurut gue kayak ini tipe gue banget deh. Cuman pas jalanin, tebakan Anda salah Bapak, sangat-sangat tidak tipe saya dikekang sama dia. Tolonglah kalau nonton, jagainlah cowoknya sekarang ya, please. Jangan ngekang ya. Iya jangan dikekang, kasihan. Terus juga buat cewek, please deh, kita tuh nyari topik susah banget ya kok. Asli. Bener banget. Sumpah, susah banget. Gue tuh kalau udah cewek udah bilang, oh iya, oh alah, anjing gue harus jawab apa sih, tolong gitu. Gue mau nyari topik tuh susah, padahal si topik kan di rumah, tidur, anak Paji Imam, pusing gitu. Maksudnya lu jangan matahin motivasi kita gitu. Iya, jangan senang gitu ya hari ini. Misalkan nih kita ngechat, terus lu cuman jawab oh alah, WK. Iya. Terus kalau bisa nih ketika kita udah ngomong panjang lebar, jangan dipotong aja gitu. Kita dari topik susah banget. Kadang kita mikirin topik nih satu hari 1 jam, kadang 3 jam, kadang sehari semalam tuh nggak tidur. Kadang kayak ada yang salah kayak di chatan itu kan. Makanya tolonglah gitu cewek-cewek. Tolong ngertiin lah. Terus buat cewek-cewek yang suka bilang kalau kita cowok-cowok tuh cowok tuh deketin kita bentar habis itu dia ghosting. Kita bukan ghosting ya kok. Kita tuh nyari topik. Bener itu. Kita lagi nyari topik. Kita lagi nyari topik. Makanya kita jarang-jarang chattingan sama lu. Gitu. Sulit banget coy, sumpah. Nyari topik tuh udah kayak apa ya? Kayak nyari apa? Nyari jodoh anjing.
Jangan ngomongin jodoh lah. Oh, jangan ngomongin. Sensitif ngomongin jodoh. Cuma kasihan gitu. Kalau diinget-inget. Janganlah kalau bisa ya. Masa lalu ya. Masa lalu. Sekarang sendiri aja dulu. Gak usah pacar-pacaran aja. Udah sendiri mulu gua masalahnya. Gue sendiri nih. Kalau yang mau mah langsung aja kontak dia, kontak gua. Capek nih sendiri terus, butuh support system nih kita ini. Itu dia. Apalagi kan dia jadi atlet ya kan, pasti dia butuh motivasi dong. Iya, butuh orang yang support dia dalam waktu misalkan dia down atau dia kalah dari sebuah perlombaan kan butuh orang yang inilah. Tolong sadar diri anjing. Tolong. Jangan egois. Iya, jangan egois. Mau sampai kapan egois? Kita ghosting satu, kita tuh cari topik. Bener-bener kayak susah banget kan buat nyari topik. Dan kenapa kita susah banget nyari topik? Kan topik banyak gitu. Kita bisa ngomongin apapun. Iya kita bisa ngomongin apapun. Tapi kita berusaha untuk kita ngomongin yang gak aneh-aneh. Biar bisa juga ngejaga perasaan lu gitu. Biar apa ya? Jadinya biar gak risih, biar gak ilfil. Takutnya kan kalau kita asal ngomong aja di chat, takutnya kan kayak apaan sih nih cowok kayak gini banget sih. Yang ada cowok lagi dong yang salahin. Kan nggak mungkin kalau gue ngomong ke cewek, apaan banget sih lu ngomong kayak gitu, kan nggak mungkin. Yang ada kalian punya perspektif jelek ke kitanya, pasti kayak lu mikir kayak cowok kok gini banget sih. Padahal kita udah berusaha banget tau. Gue pernah 3 malam nyari topik, iya kan gak pernah ketemu sama gue, pusing gua. Sumpah, gue sampai nyari Google kalau gitu. Ya, kalau cewek lagi ngamuk nih, gue nyari Google kan, gimana caranya balikin mood cewek? Goblok gue kesel banget. Saking nggak bisa gitu loh, karena kalau gue pakai cara gue takutnya salah dan si ceweknya makin gamut kan ya gimana ya. Terus tolong ya buat cewek-cewek jangan selalu kemudian lah kalau bisa. Kasihan tahu asli itu mah. Kasihan siapa? Kasihan cowoknya. Kasihan cowoknya ini mah. Ya walaupun nggak pacaran pun kalau bisa jangan kemudian lah sama teman juga. Ini kita sebenarnya lagi nyekil gitu kan. Kita lagi usaha. Kalau kalian selalu mut-mutan kayak gitu, kita pusing sendiri gitu. Iya. Kita nggak tahu caranya harus gimana gitu kan. Mau pakai cara yang ini nanti salah, kita yang dijauhin. Mau berlebihan, pura-pura, bukan pura-pura ya, mau berlebihan kayak ngasih inilah itu loh. Nanti dikira kita cowok apaan? Dibilang cowok murahan aja. Tolonglah itu hargain perjuangan para laki-laki. Tuh, tolong gitu. Iya. Kalau nggak percaya tanya mama gua. Kesel banget gua. Dikit-dikit emosi nih kalau ngomongin kayak gini. Gue tuh sampai ada di fase dimana gue sekarang tuh ada di fase dimana gue sampai jadi subscriber subscriber tetap Raden Rauf aja. Lo kalau tahu nggak sih lo Raden Rauf? Tahu, cuman nggak selalu ngikutin gua. Gue gila, gue udah belajar banget kayak belajar banyak aja dari dia. Bang Raden Rauf, keren banget bang pokoknya. Apalagi nih? Ya. Nih putus. Emang bener ada yang namanya putus baik-baik? Gue rasa nggak ada sih. Ada. Gini, sebentar, gue jelasin. Putus adalah sebuah pilihan. Keputusan. Nah, sebuah keputusan yang lu bikin kalau lu lagi ada masalah. Contoh, cowok lu atau cewek lu itu selingkuh. Lu putusin dong. Ya walaupun bisa balikan. Jangan selingkuh ya para cowok maupun cewek, nggak boleh. Sumpah. Nih, lu putus tuh pasti ada alasannya. Entah misalnya karena beda agama, entah karena nggak direstui orang tua, atau LDR, atau LDR, atau masalah dari internal dari lu berduanya gitu. Tapi kalau putus baik-baik nggak ada. Ada. Mungkin bukan putus orang sebenarnya putus baik-baik itu kayak secara baik-baik ya. Gue yang lu kira putus baik-baik itu gimana? Putus baik-baik nggak ada. Iya, contohnya gimana? Nggak putus lah. Kalau masih baik-baik ngapain putus? Bukan kayak gitu, gue kira yang kayak gimana?
ketika lu putus habis itu malah sahabatan gitu. Iya, gue kira itu kalau ketika lu putus tapi keadaannya baik-baik ya bego namanya itu. Jelas gak ada lah. Ya jelas gak ada. Orang baik-baik sih putus. Nah, kalau lu putus, terus lu lu sahabatan gini, ngapain putus? Mending tetap aja ya karena mungkin udah nggak cocok gitu loh. Kayak di salah satu mereka tuh kayak pertama bosen pasti kan. Terus yang bikin gue masukan nih, ini aja ya ini buat para cewek gitu. Kan ada cewek. Buat gue daripada lu minta break gitu, mendingan dia putus aja sekalian. Maksud gue nggak sih break segala gitu kan. Batu batak. Anjing. Daripada kan lu kayak minta waktu beberapa saat gitu buat saling introspeksi boleh. Cuman kalau namanya lu minta buat introspeksi tapi 6 bulan bukan introspeksi, saya ya Allah, itu mah namanya kalian nyari mangsa lagi. Sedangkan kita para cowok nyari mangsa, tapi tadi bilangnya kita fuckboy. Gitu aja tuh sampai kapan ya? Tolonglah gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi yang lo bilang kenapa kalau misalkan putus terus jadi sahabat, emang nggak boleh? Boleh dong pastinya. Ya daripada lu putus terus lu musuhan, gimana? Tolonglah mantan gue yang kayak gitu. Temenan gitu. Gua baiklah, pengen baik-baik sama lu. Maksud gua kalau udah putus terus lu musuhan, gimana ya? Kayak apa ya jatuhnya kayak pasti lu bakal ada di mana satu saat si cewek itu ngajakin lu percaya sama gua. Pasti dia selalu membangun kejelekan kita. Kalau kita putus tapi musuhan, kalau kita putus sampai temenan, kita masih main, masih nongkrong bareng walaupun statusnya temenan, statusnya mantan lah. Tapi dia bakal gimana ya? Bakal tetap menghargai kita gitu. Iya. Walaupun status temenan. Cuman kan kalau statusnya musuhan, aib kita udah di mana gitu. Kenapa sih pada suka nyebarin aib? Apaan? Kenapa lo kalau putus musuhan tuh suka nyebarin aib? Maksud gua manfaatnya apa? Iya bener. Kalau menurut gue ya udah ketika lo putus, emang kalau jalan lo buat musuhan kan itu pilihan ya. Lo mau temenan pun boleh, lo mau juga ya los-losan ya udah itu mah hak lo lah, itu mah lo yang punya hak. Kenapa harus lo nyebarin aib-aib kita gitu? Ya dan sebaliknya lah. Kalau menurut gue ketika lo tahu itu aib dia kayak gini, ya udah cukup lo aja yang tahu. Kan takutnya ketika lo nyebarin terus si cowok ini ke gue ngapus biarin gue cowok gitu kan sebagai cowok. Ketika si cowok pengen deketin orang dan si orang ini tahu aib gue kayak gini dari lu, kan gak enak juga. Itu namanya memutus rezeki dan jodoh orang, itu nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh gitu. Kalau bisa ya udah simpan aja baik-baik. Gue juga bisa kalau menyebarin aib lu gitu. Cuman kan ya gue makasih aja sama lu. Gak enak gue. Udah nggak dapet lagi ya kan? Iya, gak enak gue takutnya ntar lu nggak punya cowok, depresi ya kan. Nggak mau gue ngeliat mantan gue itu. Nggak ada mana lagi. Ya Allah. Nah kalau LDR nih, LDR kan ada yang namanya beda kota, ada yang bahkan sampai beda negara. Kalau ini LDR beda agama, anjing berat banget. Kenapa dong? Gila ya. Itu misalnya dulu dia udah tahu nih, udah tahu nggak bisa beda agama segala macam, tapi mereka tetap maksain, gitu kan? Kalau seandainya secara syariah, itu sebenarnya harusnya ceweknya yang mengikut agama cowoknya atau boleh atau sebaliknya? Karena begini ya, setiap orang tua, setiap ini beda-beda dong. Ada yang orang tuanya legowo aja kayak ya udah itu mah terserah misalkan si ceweknya, cewek itu orang tuanya kayak legowo gitu. Jadi itu mah terserah kamu mau kayak gimana atau kamu yang ngejalanin dan kamu yang nanggung resiko kamu. Adapun orang tuanya yang ibunya setuju, bapaknya nggak setuju. Adapun yang bapaknya setuju dan sebaliknya. Tapi kebanyakan orang ketika dia LDR terus mungkin entah LDR entah pacaran tapi beda agama, pasti ujung-ujungnya bakal putus itu karena orang tua biasanya. Pasti kan dia orang tua tuh walaupun nggak bolehnya orang tua ngizinin anaknya pacaran, pasti si anak ada sama satu orang tua yang ngebolehin kan ngizinin. Dan pasti bakal cerita. Dan ketika orang tua itu mendengar kayak tapi dengan si cewek bilang, tapi pacar aku Islam Muslim. Pasti dia misalnya non Muslim. Iya, pasti kan kayak
Ini bukan lagi-lagi agama ya, sekalian bukan di situ niatnya kayak. Cuman kayak pasti gak bakal diterima, cuman tapi ada aja mungkin yang bakal nerima dengan baik, dengan hati yang tulus. Tapi kan jarang juga lo nyari susah banget. Apalagi yang sampai rela pindah agama. Mungkin kalau yang pindah agama itu udah mantap kali pikirannya, kayak artis kan sekarang lagi yang booming tuh si siapa ya? Sule. Tahu kalian Sule? Sama si Nakali. Konser, usul dan YouTube soalnya. Dia sama siapa tuh yang baru juga. Siapa sih? Banyak lah pokoknya. Mereka emang mungkin udah mantep, terus keinginan berubah juga, mungkin jadi lebih baik. Jadinya mereka apa ya? Ya udah deh, gue memutuskan buat pindah agama aja. Mungkin gue di agama ini bisa, bukan berarti agama yang lain jelek ya, bukan, nggak kayak gitu. Ya. Setiap agama pasti baik, punya soal baik dong, punya. Setiap agama baik, orangnya aja yang bangsat emang. Umat-umatnya aja yang bilang nih, karena dia pasti. Nah, kita realistis aja dong. Setiap agama tuh pasti ngajarin baik-baik gitu. Nggak ada kan agama yang ngajarin. Mungkin dari orangnya sendiri yang rada. Tapi kan kadang ada orang yang atau kaum yang ya gitulah pokoknya ya, yang berusaha untuk menjatuhkan agamanya sendiri. Itu orang rasis gitu. Ada. Kita ngapain ngomongin agama? Dia kan tadi temanya itu. Nah, kalau LDR-nya beda perasaan gimana? Hah? Beda perasaan? Apanya? Beda perasaan? Tolong gimana pertanyaannya? Jadi yang satu suka, yang satu jijik. Ya agak usah LDR lah, usah pacaran lah. Ngapain? Udah tahu beda, nggak ada perasaan, nggak ada satu sama lain. Kadang-kadang dia malu ya teman-teman sahabat-sahabatku karena dia mungkin 18 tahun nggak pernah punya hubungan, jadi dia antara pikiran sama mulut dia konsen, nggak sinkron, jadi susah. Enggak, ini kan udah malam ya, udah dimapain ya, nggak ada jam 10 setengah 11an lah. Nah, jadi emang udah mungkin capek karena tadi habis aktivitas atau habis usaha juga gitu kan tadi. Habis usaha kan kita tahu usaha apa. Usaha menjaga perasaan kalian gitu, tapi kita udah capek dia udah bosen, akhirnya kita keluarin itu sekarang. Jadi pokoknya itu unek-unek kita, apalagi buat cowok-cowok nih, kalau kalian ada yang nonton punya unek-unek juga, komen aja di bawah apaan aja unek-unek kalian. Ya. Kayak gimana sih kisah cinta kalian yang paling kalian bilang paling bobrok lah, paling hancur? Kalau bisa ceritain aja. Lu mau adu-aduan set boy sama gue, coba lu komen di bawah, oke? Oke, this is RAD Podcast signing out.